materi Electric and Control System pada tower lamp Patria LS4 6000. Mulai dengan mengidentifikasi komponen utama electrical system pada tower lamp LS4 6000. Yang pertama ada baterai, letaknya ada di belakang generator yang berfungsi sebagai sumber arus utama pada electrical system. Yang kedua ada starting motor, posisinya ada di sebelah kiri engine atau di bawah muffler. Dia berfungsi untuk memutar engine pada saat awal start. Ada alternator, posisinya di sebelah kiri engine juga. Dia berfungsi menghasilkan arus listrik untuk mengisi ulang daya baterai dan juga memberikan arus listrik kepada komponen-komponen elektrik lainnya. Lalu ada water temperature switch. Dia berfungsi untuk meng-shutdown atau mematikan engine pada saat terjadi engine high coolant temperature. Lalu ada engine oil pressure. Dia berfungsi untuk meng-shutdown engine pada saat terjadi engine low oil pressure. Di sini ada glow plug, posisinya ada di atas, tepatnya di area sebelah nozzle. Dia berfungsi sebagai pemanas awal pada saat kita menghidupkan engine. Ada solenoid cut off. Dia berfungsi untuk mematikan engine secara elektrik dengan cara menutup jalur fuel dengan cara mendorong kontrol rack yang ada di FID. Ada fuel pump, fungsinya untuk mengalirkan fuel pada fuel system. Pada tower lamp LS4 6000 dia menggunakan kontrol modul dengan tipe 7210 series. Nah, jadi yang mengontrol seluruh sistem electrical pada tower lamp tersebut dia menggunakan Keystart 7210 series, di mana pada modul tersebut dia terdapat 15 pin dan juga ada dua kalibrasi di sini, ada VR1, ada VR2. Untuk koneksinya, yang pertama pin nomor 1 dia adalah alarm output, pin nomor 2 adalah fuel output, pin nomor 3 dia adalah preheat output, pin nomor 4 adalah start atau crank output. Untuk pin nomor 5 dan 6 dia sebagai power utama pada Keystart, ya, yaitu ini tegangan input dari baterai. Yang nomor 5 dia positif dan nomor 6 negatif. Yang nomor 7 ada plan file, nomor 8 adalah oil pressure fault input, nomor 9 adalah engine temperature, 10 chart file, nomor 11 speed calibration output, 12 juga sama. Jadi dia outputnya yang 11 plus, yang negatifnya yang 12. Nomor 13 dan 14 dia untuk sensing dari generator, 13 fasanya, 14 yang netralnya. Selanjutnya adjustment output pada Keystart ini. Kalau VR1 dia digunakan untuk mengadjust berapa lama si Keystart itu mengeluarkan tegangan pada pin nomor 3, yaitu berapa lama dia melakukan mode preheat. Jadi antara 0 sampai 20 detik. Jika kita putar ke kanan, dia akan memperlama waktu preheatnya. Untuk VR2 dia digunakan untuk fault override. Ketika kita on kan Keystart itu berapa lama dia pada mode on. Artinya ketika dia pada mode on berarti dia mengaktifkan preheat, lalu diikuti mengaktifkan run relay. Jika dia terlalu lama nanti ada potensi baterai drop. Nah, di sini fungsi VR2 untuk menonaktifkan kembali si Keystart ini. Lalu di sini ada VR3 yaitu untuk mengecas presentasi overspeednya. Ini sebenarnya opsional, yang VR3, VR4 dan VR5. Lalu di sini ada LED indikator pada bagian depan Keystart 7210 series. Yang pertama, LED indikator berwarna kuning ketika sedang dalam posisi preheat dan berubah menjadi hijau ketika dia dalam keadaan fuel on. Selanjutnya di sini ada indikator untuk
engine low pressure, dia akan menyala ketika engine low oil pressure. Di bawahnya ada indikator water temperature. Jadi dia akan menyala ketika engine terjadi high coolant temperature. Lalu ada simbol overspeed. Dia akan menyala ketika terjadi engine overspeed. Lalu di sini ada charge fail warning. Dia juga akan menyala ketika alternator tidak ngecas. Yang terakhir ada plan fail shutdown. Ini untuk opsional, jika terjadi fault dia juga akan menyala. Selanjutnya ada 3 posisi pada Keystart 7210. Yang pertama ada posisi off atau reset. Tepatnya dia sejajar dengan tanda bulat ini. Jadi ketika telah terjadi fault di sini atau terjadi kerusakan pada sebuah sistem, cukup meresetnya dengan mengembalikan ke posisi off, lalu dia bisa digunakan normal kembali. Yang kedua yaitu posisi run. Pada saat kita putar dia ke posisi run, tepatnya di garis 1 ini, dia akan mengaktifkan preheat jika digunakan, lalu diikuti dengan mengaktifkan fuel relay. Selanjutnya pada posisi 3 yaitu posisi crank. Tepatnya jika starting switch sejajar dengan tanda 2 garis ini, dia akan mengeluarkan output tegangan dari pin nomor 4, yaitu tegangan DC yang akan menuju ke starting motor. Selanjutnya dia akan memutar starting motor. Selanjutnya cara kerja Keystart 7210, seperti apa dia berkomunikasi dengan komponen-komponen elektrik pada tower lamp LS46000, sehingga dia bisa mengatur semua kinerja electrical system pada tower lamp LS46000. Pertama, identifikasi komponen-komponen dan kode pada kabel output Keystart di wiring diagramnya. Untuk komponennya, yang pertama ada baterai 12 volt 70 Ah, ada fuse 30 ampere, lalu emergency stop, lalu Keystart itu sendiri. Selanjutnya di sini ada engine oil pressure switch, di mana dia keadaannya normally close dengan ground. Artinya dalam keadaan normal ketika engine belum running dia terhubung dengan ground. Lalu ada run relay, ini untuk 8685 nya, dan yang di bawah ini untuk kontaktornya. Selanjutnya ada hours meter, lalu glow plug relay, ini ada alternator, ini untuk starting motor, ini fuel cut off solenoid, ini glow plug. Selanjutnya ada relay water temperature sensor, di mana dia 30, dia dihubungkan dengan 87A. Jadi ketika si relay ini belum mendapat arus di terminal 30, dia selalu terhubung dengan 87A, lalu dia terhubung dengan ground. Lalu ini ada fuel pump, ini untuk komponen-komponennya. Selanjutnya kita identifikasi kode pada kabel. Untuk kode pada kabel, di mana angka pada kabel dia menunjukkan diameter kabel, lalu huruf di sebelahnya dia menunjukkan kode warna pada kabel. Ini untuk kodenya bisa dilihat di sini. Berikutnya, identifikasi keadaan pada saat kondisi Keystart off, di mana kondisi saat Keystart off, arus listrik dia hanya akan mengalir melalui fuse menuju emergency stop. Selanjutnya, standby pada terminal 30 run relay. Dia juga akan masuk sebagai input melalui pin nomor 5 Keystart sebagai power Keystart. Lalu bagian ada yang menuju ke terminal B starting motor, dia standby di situ, dan juga ada yang menuju ke terminal B alternator dan juga terminal 30 glow plug relay, dia standby di situ juga. Selanjutnya pada keadaan ini pin nomor 8 dia akan terhubung dengan ground karena engine oil pressure switch dia kontaktornya terhubung dikarenakan terdorong oleh spring yang ada di dalam engine oil pressure switch. Begitu juga dengan engine coolant temperature, pada pin nomor 9 dia masih terhubung dengan ground. Selanjutnya kita akan on-kan Keystart, maka yang terjadi arus dari pin nomor 3 dia akan menuju ke glow plug relay sehingga mengaktifkan kontaktor. Nah, sehingga ada arus listrik
yang mengalir menuju ke glow plug. Nah, pada saat keadaan ini glow plug aktif selama beberapa detik. Selanjutnya, saat pin nomor 2 aktif, maka dia akan mengaktifkan run relay, menghubungkan pin nomor 30 dan 87. Maka arus listrik dapat mengalir menuju ke fuel pump sehingga fuel pump aktif dan menuju ke S alternator atau IG alternator sehingga pada alternator timbul medan magnet. Arus listrik menuju ke water temperature sensor relay sehingga pada water temperature sensor relay akan timbul kemagnetan, membuat terminal 30 dan 87A yang tadinya terhubung menjadi tidak terhubung. Pada saat ini pin nomor 9 dia tidak terhubung dengan ground. Selanjutnya arus menuju ke fuel cut-off solenoid, tepatnya pada kumparan hole-nya. Pada keadaan ini kumparan hole belum dapat mengaktifkan kemagnetan yang besar untuk menarik plunger sehingga membuka jalur fuel. Jadi pada saat on, si cut-off solenoid belum bisa membuka jalur fuel yang masuk ke FIV. Selanjutnya kita start engine. Maka pada pin nomor 4 key start dia akan mengeluarkan arus listrik menuju ke chassis starting motor sehingga memutar starting motor. Maka engine akan berputar dan bersamaan dengan itu pada terminal M starting motor dihubungkan dengan terminal pull pada fuel cut-off solenoid sehingga menyebabkan fuel cut-off solenoid dialiri arus listrik pada terminal pull-nya atau kumparan pull yang ada di dalam fuel cut-off solenoid, menyebabkan kemagnetan pada fuel cut-off solenoid menjadi lebih besar sehingga dia mampu menarik plunger pada fuel cut-off solenoid masuk ke dalam. Hal ini menyebabkan kontrol rack akan bergerak membuka jalur fuel yang masuk ke dalam FIV sehingga memungkinkan engine bisa running. Pada saat bersamaan ketika engine running, dia akan mulai membangun tekanan sehingga mampu mendorong kontaktor yang ada pada engine oil pressure switch sehingga pada pin nomor 8 key start dia tidak lagi terhubung dengan ground. Dan juga alternator akan mulai mengisi kembali daya baterai dan juga dia akan memberikan sensing atau arus listrik ke pin nomor 10 key start bahwa dia menunjukkan kondisinya sedang ngecas baterai dan juga dia akan memberikan arus listrik ke hours meter untuk menghidupkan hours meter. Saat engine sudah mulai running, kita lepaskan key start. Maka key start akan kembali ke posisi on. Akibatnya dari pin nomor 4 key start dia tidak lagi mengeluarkan arus listrik sehingga starting motor tidak lagi berputar. Selanjutnya arus yang menuju ke M starting motor juga akan hilang. Hal tersebut menyebabkan arus yang menuju ke fuel cut-off solenoid pada kumparan pull-nya dia juga akan hilang sehingga kemagnetan pada fuel cut-off solenoid menjadi berkurang. Akan tetapi hal tersebut tidak menyebabkan plunger pada fuel cut-off solenoid kembali ke posisi semula karena pada fuel cut-off solenoid masih ada kemagnetan yang ditimbulkan oleh kumparan hold yang menahan plunger pada posisi tertahan atau masuk ke dalam sehingga engine masih dapat running normal. Pada saat engine running normal seperti ini, keadaannya pada pin nomor 8 dia harus selalu terputus dengan ground karena tekanan oli di sini menekan kontaktor pada engine oil pressure switch. Selanjutnya, pada pin nomor 2 key start dia akan selalu mengeluarkan arus listrik yang menuju ke run relay sehingga pada saat posisi running run relay aktualnya dia harus selalu aktif. Lalu pada pin nomor 10 ada arus masuk dari L alternator yang menandakan alternator sedang mengisi kembali daya baterai dan sedang mengeluarkan arus untuk komponen-komponen elektrik lainnya. Pin nomor 9 dia harus selalu
terputus dengan ground. Kemudian saat terjadi fault engine low oil pressure, hal tersebut menandakan tekanan oli pada engine telah berkurang, yang mana hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, di antaranya oli engine benar-benar kurang, oil filter buntu, keausan pada engine sudah tinggi, dan lain sebagainya. Maka hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada engine. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, pada tower lamp LS46000 dia diberi safety device. Artinya ketika hal tersebut terjadi, engine harus shutdown. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu pada saat terjadi engine low oil pressure, maka spring pada engine oil pressure switch dia akan mampu mendorong kontaktor sehingga menghubungkan pin nomor 8 dengan ground seperti ini ya. Jadi pin nomor 8 dengan ground dia akan terhubung. Akibatnya dia akan membaca adanya fault sehingga modul K-Start akan menghentikan arus yang mengalir dari pin nomor 2 yang menuju ke run relay, sehingga run relay memutuskan hubungan antara terminal 30 dan 87 pada run relay, sehingga arus listrik yang mengalir ke fuel pump menjadi hilang. Akibatnya fuel pump akan mati. Lalu arus listrik yang menuju ke alternator juga akan hilang, sehingga pada alternator tidak lagi terjadi kemagnetan, sehingga alternator berhenti ngecas dan mematikan arus meter. Lalu arus listrik yang menuju ke fuel cut-off solenoid juga akan hilang, sehingga kumparan Hall akan kehilangan arus listrik. Hal tersebut menyebabkan kemagnetan yang ada di dalam fuel cut-off solenoid menjadi hilang, sehingga plunger di dalam fuel cut-off solenoid akan terdorong oleh spring yang ada di dalamnya, menyebabkan plunger ini mendorong kontrol rack pada FIP sehingga menutup jalur fuel. Lalu FIP akan menghentikan injeksi sehingga engine menjadi shutdown, dan arus listrik yang mengalir ke water temperature sensor relay juga akan hilang, sehingga relay akan menjadi tidak aktif, sehingga terminal 30 dan 87A menjadi terhubung. Pada unit tower lamp LS46000 dia dilengkapi dengan water temperature sensor berupa komponen elektronika yang sifatnya yaitu PTC, yaitu positive thermal coefficient, di mana ketika temperatur di sekitar termistor tersebut naik, maka resistansinya juga akan naik. Sehingga ketika high coolant temperatur terjadi pada engine, maka pada termistor tersebut resistansinya akan terus naik seolah-olah dia akan putus. Seperti ini ya. Akibatnya terminal 85 pada water temperature sensor relay dia tidak lagi terhubung dengan ground, sehingga kemagnetan pada relay water temperature sensor akan hilang, menyebabkan kontaktor pada water temperature sensor relay akan kembali ke posisi semula sehingga menghubungkan terminal 30 dan 87A. Akibatnya pin nomor 9 pada modul K-Start dia akan terhubung dengan ground, sehingga pada modul dia membaca adanya fault. Lalu dia akan menghentikan arus dari pin nomor 2 yang menuju ke run relay, sehingga run relay akan memutus hubungan antara terminal 30 dengan 87. Akibatnya fuel pump akan mati dan S alternator juga akan kehilangan arus listrik. Alternator juga tidak lagi ngecas. HM juga akan mati. Lalu arus yang menuju ke fuel cut-off solenoid pada kumparan hole-nya juga akan hilang. Selanjutnya, pada fuel cut-off solenoid dia akan kehilangan kemagnetan. Hal ini menyebabkan spring di dalam fuel cut-off solenoid mendorong plunger keluar, yang selanjutnya dia akan mendorong control rack untuk menutup jalur fuel pada FIP. Hal tersebut menyebabkan FIP tidak lagi menginjeksikan fuel, sehingga engine shutdown. Begitu juga ketika engine shutdown, maka tekanan oli pada engine akan hilang, sehingga spring pada engine oil pressure switch akan mendorong kontaktor, lalu menghubungkan pin nomor 8 modul K-Start dengan ground.